Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang kinerja guru. Sebelum memasuki materi terkait kinerja guru, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Abdul Aziz Ismail. Yang kedua, Fatih Wisnu Ramdhani. Dan yang ketiga, Ibrahim Zamani Malik. Simak baik-baik videonya ya teman-teman. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian kinerja guru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, kinerja guru didefinisikan sebagai prestasi mengajar yang dihasilkan dari aktivitas guru dalam tugas pokok dan fungsinya secara realisasi konkret. Kinerja guru merupakan konsekuensi logis dari status mereka sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, menurut Tabrani Rusyan, kinerja guru yaitu melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, di samping mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa, serta melaksanakan penilaian. Materi selanjutnya terkait dengan beban kerja guru. Untuk mengetahui indikator penilaian kinerja guru, maka kita harus mengetahui apa saja yang menjadi beban kerja seorang guru. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 meliputi A. Pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran atau pembimbingan atau program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan. B. Pengkajian program tahunan dan semester. C. Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan serta standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, pelaksanaan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rencana pelaksanaan layanan atau RPL, serta rencana pelaksanaan pembimbingan atau RPB. Dan yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Membimbing dan melatih peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf E, tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru meliputi A. Wakil Kepala Satuan Pendidikan. B. Ketua Program Keahlian Satuan Pendidikan. C. Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan. D. Kepala Laboratorium, Bengkel, atau unit produksi atau teaching factory satuan pendidikan. E. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. F. Atau tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf E yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Pembahasan selanjutnya terkait dengan penilaian kinerja guru. Yang pertama, tujuan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru sangat penting karena hal ini menjawab pertanyaan mendasar mereka tentang seberapa baik kualitas pengajaran. Penilaian kinerja dianggap lebih efektif ketika bersifat objektif, menggunakan teknik yang tepat, secara aktif melibatkan karyawan, dipahami dengan baik, dan merupakan tanggung jawab manajemen yang diterima. Yang kedua, indikator kinerja guru. Indikator kinerja guru dapat mengacu pada pendapat Nana Sujana dan kawan-kawan pada tahun 2004 tentang kompetensi kinerja guru, yaitu A. Menguasai bahan yang akan diajarkan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber pembelajaran, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah,
dan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama, motivasi kinerja guru, etos kinerja guru, lingkungan kinerja guru, tugas dan tanggung jawab guru, optimalisasi kelompok kerja guru, dan optimalisasi kelompok kerja guru. Selanjutnya yakni relevansi manajemen pendidikan dengan peningkatan kinerja guru. Menurut Sutaryadi dalam Ponco Dewi 2003 bahwa pengembangan kinerja guru yang berkaitan pengembangan profesi guru dikenal adanya 3 program, yakni yang pertama program pre-service education, yang kedua program in-service education, dan yang ketiga program in-service training. Program pre-service education adalah program pendidikan yang dilakukan pada pendidikan sekolah sebelum peserta didik mendapat tugas tertentu dalam suatu jabatan. Sedangkan program in-service education adalah program pendidikan yang mengacu pada kemampuan akademik maupun profesional sesudah peserta didik mendapat tugas tertentu dalam suatu jabatan. Dan yang ketiga, program in-service training adalah suatu usaha pelatihan yang memberi kesempatan kepada orang yang mendapat tugas jabatan tertentu. Dalam hal ini adalah guru untuk mendapatkan pengembangan kinerja. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu program supervisi pendidikan sebagai upaya peningkatan kinerja guru. Pelaksanaan supervisi bukan untuk mencari kesalahan guru, tetapi pelaksanaan supervisi pada dasarnya adalah proses pemberian layanan bantuan kepada guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Jadi, tujuan akhir dari kegiatan supervisi pendidikan adalah untuk memperbaiki guru dalam hal proses belajar mengajar agar tercapai kualitas proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.